saya akan menjelaskan tentang traktus digesticus dari Gallus domesticus. Saya akan menjelaskan perjalanan pakan mulai dari Kampung Aris hingga kloaka. Yang pertama kita mulai dari rostrum. Rostrum ini sebagai paruh untuk mematuk makanan agar dapat masuk ke dalam Kampung Aris. Nah, setelah di dalam Kampung Aris, pakan itu dapat diubah dari pati menjadi maltosa karena dibantu oleh enzim yang bernama enzim amilase. Kemudian di dalam Kampung Aris juga terdapat kelenjar yang bernama kelenjar saliva. Di situ fungsinya untuk membantu mengunyah karena mereka tidak memiliki gigi seperti kita. Kemudian akan berjalan melewati esofagus. Esofagus ini fungsinya hanya untuk penghubung atau perantara dari organ sebelumnya ke organ berikutnya saja. Kemudian setelah dari esofagus kita akan memasuki ke dalam crop. Crop itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, di situ terjadi proses perendaman dan perumatan. Setelah selang beberapa waktu akan berjalan memasuki proventriculus. Proventriculus itu memiliki asam HCl dan enzim pepsinogen. Nah, di situ diubah dari protein menjadi pepsin. Kemudian akan berjalan masuk ke verticulus. Bahasa sehari-hari itu empedu. Nah, di dalam verticulus ini dinding-dinding verticulus itu berotot keras dan tebal. Nah, di situ terjadi proses penggilingan pakan yang dibantu oleh grid. Grid itu bebatuan-bebatuan kecil yang didapatkan Gallus domesticus dari hasil pakannya. Nah, di situ dibantu untuk menghaluskan makanan. Kemudian setelah halus, mereka berjalan melewati intestinum tenuum dari sini sampai di sini. Nah, intestinum tenuum itu ada 3. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, gimana sih kita biar tahu mana yang jejunum dan duodenum? Nah, duodenum itu dari sini sampai di sini. Sebagai tanda pemisah itu di sini terdapat benjolan kecil yang memisahkan antara duodenum dan jejunum. Kemudian ileum itu yang ini. Nah, di sini di intestinum tenuum ini, disinilah terjadi penyerapan nutrisi dan protein. Kemudian akan bersaring berjalan melewati seka. Seka ini termasuk ke dalam intestinum crossum. Nah, intestinum crossum ini salah satunya ada seka ini 2, ada 2, 1, 2. Seka itu dua kantung buntu ya. Di sini seka berada di antara ileum dan kolon. Nah, seka ini fungsinya untuk membantu fermentasi sisa-sisa hasil akhir dari pakan yang sudah melewati beberapa saluran. Di sini di seka ini terdapat mikroba yang fungsinya untuk membantu fermentasi tersebut. Kemudian akan fermentasi tersebut keluar, kemudian akan memasuki kolon. Nah, kolon itu fungsinya tempat penyimpanan hasil akhir yang kita sebut feses. Kemudian akan berjalan ke rektum. Rektum itu sebagai tempat perjalanan dari organ sebelumnya ke selanjutnya memasuki kloaka. Nah, kloaka itu tempat pembuangan terakhir dari sisa-sisa pakan yang sudah tidak memiliki zat penting untuk tubuh. Jadi mereka akan sisa-sisa semua sini udah diserap dan hasil akhirnya akan dibuang melewati kloaka. Sekian dari saya, terima kasih.